Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat biji salak enak dan gurih, gampang banget. Nah, makanan ini mirip ya dengan bubur candil. Bedanya biji salak menggunakan tepung kanji dan ubi, sedangkan bubur candil menggunakan tepung ketan. Simak ya sampai selesai, bantu klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan ubi 250 gram. Kita kupas, kita bersihkan, kita cuci. Nah, ini saya menggunakan ubi kuning. Misalnya mau menggunakan ubi putih pun nggak masalah. Ini kita potong menjadi beberapa bagian agar lebih cepat matang. Selanjutnya dikukus kurang lebih 30-40 menit ya, sambil tes tusuk. Biasanya saya pakai garpu. Nah, ini setelah matang, panas-panas langsung kita haluskan ya. Bisa menggunakan food processor ataupun secara manual. Ini saya menggunakan cobek. Nah, kalaupun menggunakan cobek, bedakan ya sama yang buat bumbu. Nah, ini saya khusus untuk menghaluskan bahan-bahan seperti ubi ataupun kentang. Berikutnya kita campur dengan tepung tapioka. Ini saya menggunakan 100 gram tepung tapioka. Pastikan tangannya bersih ya. Kita uleni dengan tangan. Terus berikutnya kita tambahkan sejumput garam atau kurang lebih 1/4 sendok teh ya, jadi agar rasanya lebih gurih. Ini kita aduk rata, tambahkan sedikit air ya. Ini 40 ml tapi masukinya bertahap karena biasanya tergantung dari jenis ubinya. Kadang ada yang lebih berair ataupun yang agak keset ya. Oke. Pokoknya kita uleni sampai bisa dipulung ya. Ini udah mulai bisa dipulung, jadi airnya tidak saya habiskan. Nah, ini kurang lebih bisa dibentuk seperti itu ya. Berikutnya kita siapkan loyang yang sudah ditaburi tepung tapioka. Terus kita bulet-buletin adonan kurang lebih 5 gram ya. Nah, ini saya menggunakan 5 gram. Ini nggak harus ditimbang semua ya. Biasanya sih saya hanya 1 sampai 2 atau 3 ya. Nanti untuk contoh saja, lainnya tanpa ditimbang. Oke, ini kita pulung sampai dengan adonan selesai. Ini videonya saya percepat ya. Pokoknya tadi airnya kuncinya juga diberikannya bertahap ya, karena memang kandungan airnya masing-masing berbeda biasanya. Ini enak banget, nanti hasilnya gurih banget dan bikin ketagihan, bikin sendiri dan ketagihan makan. Oke, memang ini stepnya banyak banget ya, mulai dari ubinya sampai dengan bulet-buletinya. Tapi kalau udah jadi puas banget. Nah, ini kurang lebih segitu. Kita percepat ya videonya ya. Ini tinggal terakhir. Setelah selesai, kita sambil siapkan air ya. Ini sekitar 1 liter sampai dengan 1,5 liter air. Kita panaskan sampai mendidih. Kita rebus untuk adonan yang sudah dibulatkan tadi ya. Nah, kalau pengen lebih wangi bisa ditambahkan daun pandan 2 helai. Nah, ini kita biarkan saja sampai dengan mendidih dan sampai dengan mengapung. Nanti kalau misalnya udah matang, dia akan mengapung sendiri dengan sendirinya. Nah, ini udah mulai mendidih dan mulai naik ke atas ya sendiri ya, tuh kelihatan ya. Oke, nah ini udah mulai full, udah mulai naik semua. Kita diamkan beberapa saat ya, 5 sampai 7 menit ya, biar benar-benar mateng. Kalau misalnya pengen memastikan, bisa sambil diambil 1 biji dibelah ya. Ini kita matikan apinya dan
kita angkat semua. Berikutnya kita siapkan untuk kuah gulanya ya. Kita siapkan airnya, ini 300 ml air dan 150 gram gula aren dan daun pandan. Ini saya menggunakan 2 helai, disobek dan diikat simpul ya. Diaduk-aduk sampai dengan mendidih dan rata. Selanjutnya kita masukkan biji salak yang sudah direbus. Ini kita rebus sampai dengan mendidih. Dan berikutnya sambil kita siapkan pengentalnya ya, menggunakan tepung tapioka 3 sendok makan. Cairkan dengan air sedikit saja ya airnya ya, terus langsung diaduk. Oke, nanti dia mengental sendiri. Oke, ini udah mulai mengental ya, ini sampai mendidih dan meletup-letup. Terus kita matikan dan kita siapkan saus santannya. Ini 1 bungkus kecil ya, 65 gram, dan berikutnya air 100 ml. Kita tambahkan sedikit garam, kurang lebih 1/4 sendok teh, sambil diicip, kalau kurang bisa ditambahkan. Kita aduk terus ya biar tidak pecah. Terus berikutnya pas sudah mulai hangat, kita tambahkan pengental, yaitu bisa menggunakan tepung maizena yaitu 2 sendok makan, ataupun dengan tepung tapioka cukup 1 sendok makan sedang ya, nggak usah terlalu munjung. Oke, ini kita tambahkan juga daun pandan biar lebih wangi. Kita sobek dan kita ikat simpul. Nah, ini biarkan sampai mengental dan meletup-letup. Ini udah mulai mengental dan mendidih. Berikutnya kita matikan dan siap disajikan dengan buburnya. Bisa kita sajikan di mangkok, langsung disantap. Enak banget ini, gurih banget, ataupun dikemas. Nah, ini saya akan kemas pakai plastik tin wall. Cuma biar aman saya masukkan ke plastik dulu ya. Ini santannya 100 ml menggunakan plastik es ya. Ini plastiknya ukuran 5x20 cm. Di toko plastik ataupun toko bahan kue biasanya ada. Kita ikat. Nah, ujungnya kita potong sedikit biar rapi. Oke, berikutnya kita siapkan plastik untuk buburnya. Ini saya menggunakan 500 ml ya. Jadi memang boxnya 650, cuma kita perkirakan kasih space buat santannya ya. Dan ini plastiknya ukuran 12x30. Nah, ini kita ukur ya, jadi nggak yang kenceng banget, jadi memang agak-agak longgar biar nanti pas ditutup lebih mudah. Nah, ini kita tata. Berikutnya santan, kita siapkan sendok. Sendoknya kita masukkan plastik. Oke, ini kita kasih selotip biar rapi. Kita taruh di atasnya dan kita tutup. Oke, cakep ya. Atau bisa juga dikemas dengan aluminium foil. Ini diameter 18 dan boxnya ukuran 20x20. Atau bisa disajikan dengan bubur sumsum. Resep dan cara membuat bubur sumsum sudah saya share di video sebelumnya ya, tonton juga ya.